Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadirin ulama, sedih pandai tokoh masyarakat, cici perempuan-perempuan, saya dapat disebut satu persatu. Hadirin bulan pada subuh ini 37 hamba Allah dari negeri seberang, berita tentang asap tak menghalangi kedatangan mereka untuk menuntut ilmu, untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam majlis yang baik, di tempat yang baik, dan akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jannatul Na'im insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kalau biasa Bapak Ibu menerjemahkannya dalam kurung AR Al-Bukhari, hadis disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Ada hadis yang kita kaji subuh ini, Sahihul Hakim, kata Imam Hakim ini hadis sahih, wa wafaqahu Al-Zahabi fi Talkhis, dan Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Talkhis mengatakan hadithun sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, tak ragu sedikit. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas, khair baik nas manusia, khairun nas sebaik-baik manusia, manusia terbaik, orang yang paling baik fil fitan, ketika terjadi fitan. Fitan jamak dari kata fitnah. Kalau satu fitnah, kalau dua fitnatan, bentuk jamaknya fitan. Khairun nas fil fitan, orang yang paling baik ketika terjadi banyak fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Dia memfitnah saya, Pak Ustaz, ini ada orang memfitnah saya. Kalau ada orang mengatakan memfitnah saya, itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Padahal yang dimaksud dengan fitnah dalam bahasa Arab itu bukan itu. Kita lihat penggunaan kata fitnah dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kamu boleh mengqasar salat in khiftum ayyaftina. Ini dikata fatana. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut difitnah orang kafir. Makna fitnah di situ diusir, disakiti, dibunuh, dianiaya, dizalimi, diperangi. Itu makna fitnah. Jadi makna fitnah di sini bukan berarti isu-isu, bukan. Makna khairun nas fil fitan, orang yang paling baik ketika terjadi banyak fitnah, banyak pengusiran, banyak pembunuhan, banyak perbuatan zalim, banyak tipu-tipu, banyak muslihat. Apakah sudah datang masanya sekarang? Ya, inilah fitnah itu. Orang di Syria, orang di Palestina, bahkan di negeri kita sendiri, di negeri mayoritas Muslim, orang kafir tak takut membakar gereja Muslim yang minoritas, membangun masjid, hancur rata dengan tak takut. Ini zaman fitnah. Saudara kita dulu di Poso beberapa puluh tahun silam, sekarang di Tolikara. Ketika muncul orang kafir di negeri mayoritas Muslim, bisa mereka lebih berkuasa lagi. Ini kan fitnah yang luar biasa. Yang tampaknya baik ternyata buruk, yang nampaknya buruk ternyata baik. Hampir tak dapat dipercaya berita-berita yang dipostingkan di tempat kita. Nyata-nyata nampak penipuan, pemalsuan berita. Inilah fitnah yang sangat besar. Kalau ada orang baik pada zaman yang baik, itu biasa.
Di mana dia baik? Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Biasa, orang baik di tempat yang baik dalam keadaan baik, itu biasa. Tapi ada yang luar biasa. Siapa itu? Khairun nas, orang yang terbaik fil fitnah. Pada saat fitnah di mana-mana, pada saat terjadi kerusuhan di mana-mana, pada saat kepalsuan, orang yang awam, orang yang tidak mengerti kebenaran, dia bingung ini mana yang benar, mana yang salah, sehingga penilaiannya pun keliru. Tapi orang yang melihat dengan basirah, dengan pandangan batin yang benar, dia bisa membedakan ini hak, ini batil. Doa penting. Kita selalu minta doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu benar, warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu salah, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Doa yang penting, tapi doa tanpa usaha tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha supaya Allah menunjukkan kebenaran itu, hakikat yang nyata di hadapan kita. Di antaranya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jumat, siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, Allah lahu minal nur, Allah Ta'ala menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, di antara dua Jumat. Dan Jumat kemarin, ke Jumat berikutnya, dan Jumat tanggal 3 Muharram ke Jumat tanggal 10 Muharram akan diterangi dengan apa? Penerang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan Nabi salat tahajud malam, minta supaya ditunjukkan cahaya. Allah maj'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatimu cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaran cahaya. Wa fi basari nura, dalam penglihatan cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, dari bagian kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian belakang cahaya, depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fawqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Wa ja'alni nura, berikan aku cahaya. Kenapa minta cahaya? Di zaman fitnah, di zaman penipuan, di zaman berita tak dapat dipercaya, banyak orang yang bingung. Nampak penampilan bentuknya macam ulama, tapi padahal hanyalah musak berbulu ayam. Nampaknya seorang yang dikagumi dengan keilmuan, tapi sebenarnya di balik itu hanyalah kebatilan. Maka tak ada yang dapat melihat itu selain daripada basirah. La ta'mal absar, orang yang tak dapat membedakan itu bukan kerana dia buta. La ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu adalah al-qulub, hati, pandangan cahaya batin, allati fis sudur, yang ada dalam dada manusia. Maka di zaman fitnah ini kita minta supaya andai banyak fitnah terjadi, kita tetap dalam istiqamah. Anak-anak cucu-cucu kita istiqamah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian ini termasuk salah satu usaha kita untuk istiqamah, dan kita mendapatkan aman pada zaman fitnah insyaallah. Amin. Nah, siapa itu orang yang terbaik pada zaman fitnah? Kata Nabi SAW, rajulun, seseorang, akhirun bi'inani farasi, seseorang, ini jangan diterjemahkan laki-laki. Setiap disebut kata rajulun laki-laki, tapi perempuan masuk di dalamnya, itu kayak dalam bahasa Arab. Kalau ada laki-laki, perempuan sudah masuk dalamnya. Assalamualaikum, kum itu laki-laki, tapi perempuan masuk di dalam. Tak perlu saya katakan assalamualaikum waalaikumsalam, tak perlu. Assalamualaikum, maka laki-laki perempuan sudah masuk. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam. Idza mata al-insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a putus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salihun, anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan sudah masuk di dalamnya. Baca kitab Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Laki-laki masuk di dalam. Begitu juga dengan ini, rajulun, seorang laki-laki. Maka jangan terjemahkan laki-laki, nanti perempuan masa tak masuk di dalam. Rajulun, seseorang. Akhirun, yang mengambil, memegang. Apa yang dia pegang? Bi'inani farasihi,
yang memegang tali kekang kuda. Nabi Farsi memegang tali kekang kudanya. Khalfa a'da'illah, di belakang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yukhifuhum wa yukhifunahu. Mereka menggetarkan musuh Allah dengan pegang tali kuda tadi, yang mampu menggetarkan musuh Allah. Wa yukhifunahu, musuh Allah menakuti dia, tapi dia pula mampu menggetarkan musuh Allah sehingga menggetar mereka menghadapi dia. Seseorang yang memegang tali kekang kudanya di belakang musuh Allah mampu menggetarkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maknanya? Ulama terbagi dua. Yang pertama, mereka memahami hadis ini secara zahir, bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang memegang tali kekang kuda memang dia itu naik kuda. Dia bersama kok. Sekarang sudah ada tank, sudah ada mobil perang, sudah ada kendaraan baja. Kenapa dia disebut naik kuda? Karena ada boleh jadi ini akan hancur, kena bom segala macam. Yang bertahan hidup itu memang kuda. Maka disuruh orang berlatih kuda. Makanya ada asal riwayat dari Umar Ibn Khattab, "Antimu awladakum as-sibaha wal rimayah wal rukub al-khayl." Ajarkanlah anak kamu as-sibaha, berenang, wal rimayah, memanah, wal rukub al-khayl, dan menunggang kuda. Subhanallah, apa yang disampaikan Umar Ibn Khattab 14 abad silam dibuktikan secara sains medis hari ini. Apa kata dokter? Pak Ustaz, kata jamaah, saya baru pulang dari mengantar istri saya terapi. Lalu ternyata terapi yang paling bagus adalah berenang. Berenangnya bagus. Pak Ustaz, katanya terapi paling bagus berenang. Umar bin Khattab pun menyuruh mengajarkan berenang. Tapi kenapa itu jamaah ada balik dari berenang malah makin sakit? Yang membuat dia sakit bukan berenang, matanya memang perempuan tak baju. Maka jadilah tempat berenang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Terapi bagus berenang. Warrimaya, latihan memanah dengan anak-anak muda. Walaupun berkhair menunggak kuda. Ada masanya nanti kendaraan canggih kita bisa dipakai orang tetap berkuda. Ini yang memahami secara zahir. Lihatlah pahlawan-pahlawan revolusi nasional kita. Pangeran Diponegoro dengan jantannya menunggang kuda, satu tangannya memegang tali. Ini disebut bi'inani farasihi. Rajulan akhir bi'inani farasihi. Seorang yang gagah perkasa memegang tali kekang kuda. Tengok gambar Pangeran Diponegoro, sebelah tangan memegang tali kekang kuda, yang sebelah menunjuk. Jadi saya tanya dalam mahasiswa saya, menurut kalian Pangeran Diponegoro itu orang mana? Oh, itu orang dari Yogyakarta, Pak Ustaz. Kalau nengok dari gaya tunjuknya saya ragu dia orang Jawa sendiri. Kalau orang Jawa sendiri. Jangan terlalu serius. Ustaz Somad mengkritik pahlawan nasional. Difahami secara zahir, seorang yang gagah perkasa memegang tali kekang bi'inani farasihi, memegang tali kekang kudanya, khalfa a'da'illah, di belakang musuh Allah. Kenapa di belakang? Kenapa tak disebut di hadapan? Kenapa tak berhadapan? Ada orang yang berhadapan dengan musuh. Musuh tahu kekuatannya, tapi ada yang lebih menakutkan. Apa itu? Musuh dari belakang. Tak nampak. Ini yang sedang dirasakan oleh musuh Allah, musuh kita semua, Yahudi, Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Mereka seperti melawan hantu. Tak nampak itu pasukan Hamas, tak bisa dihitung kekuatannya, tidak berhadapan, tapi tiba-tiba meledak di sana, mati di sana, hancur di sana. Makanya beberapa hari yang lalu saya dapat postingan di WhatsApp, gambar beberapa tentara Israel, ada gambar tanda panah. Coba perhatikan, celananya basah, ngompol, kencing dalam sana. Tentara-tentara Israel itu pakai pampers. Bayangkan, digaji sekian ratus dolar satu hari, tak mampu melawan ketakutan. Yukhifuhum, dengan
dia sanggup menakutkan, menggetarkan musuh Allah. Wa yuhifunahu, mereka menakut-nakuti dia, dia tak takut. Tapi dia sendirian, coba tengok dalam bentuk jamaah, dia sendirian mampu menakutkan musuh Allah. Yuhifuhum, membangkitkan ketakutan musuh Allah. Wa yuhifunahu, mereka beramai-ramai menakut-nakuti dia, tapi dia tak takut. Kenapa? Dia sendiri, tapi dia bersandar kepada yang Maha Kuat. Dilangkahkannya kakinya dari rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Musuh-musuh Allah itu berangkat dari rumah, ingin mendapatkan harta benda, ingin mendapatkan pangkat kehormatan, ingin mendapatkan penghargaan dari negara, ingin mendapatkan kemuliaan. Mereka berangkat tidak melihat itu, karena ingin berangkat, yang dikejar mereka adalah mati syahid. Diadakan sensus di Palestina, anak-anak Palestina itu cita-citanya tak muluk-muluk, isyadiman atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itulah yang menggetarkan musuh Allah, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan semampu kamu. Wa min ribatil khail, kesesuaian antara bunyi hadis ini dengan ayat. Min ribatil khail, ribat tali pegangan, khail kuda. Dalam hadis disebut bi'inani farasihi, dalam ayat disebut mirribatil khair, sama-sama sama maknanya, pegangan tali kuda. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dengan itu kamu sudah membangkitkan ketakutan, mencemaskan, membuat gentar aduwallah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu. Apa maknanya? Kita baru bisa melawan orang kalau sama sudut pandang musuh Allah, musuh kita. Jangan musuh Allah kawan kita, jangan lawan kita kawan Allah. Ini banyak orang sekarang salah pilih kawan. Kawan dia musuh Allah, musuh Allah kawan dia. Lawan Allah kawan dia. Yang disuruh Allah musuhi, tak dia musuhi. Yang disuruh Allah kawani, itu yang dia musuhi. Ini orang salah pilih musuh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di zaman fitnah ini, kalau sampai hari ini kita masih menganggap musuh kita adalah Syiah, alhamdulillah. Kalau sampai masa ini kita masih menganggap musuh kita adalah kristenisasi, alhamdulillah. Tapi kalau sampailah salah kita memilih musuh, kita sesungguhnya adalah korban daripada fitnah itu. Hari ini pemahaman yang pertama, bahwa seorang dengan memegang tali kekang kudanya di belakang musuh-musuh Allah mampu menggetarkan musuh Allah. Yang berpemahaman dengan kelompok pertama tak salah. Jadi kalau saya melihat di akun Facebook atau di gambar anak-anak remaja kita sedang latihan berkuda, dia memahami harus latihan berkuda daripada dia main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tak kemana-mana. Latihan bergulanya di pondok pesantren. Begitu azan dikumandangkan, berhenti sholat, habis itu dia latihan lagi. Bagus, tak salah. Itu masuk perintah untuk mempersiapkan kekuatan. Quran keliru, hadis keliru, tapi memahami ini tidak tekstual. Ini pemahaman pertama, memang betul-betul kuda. Ada pun pemahaman yang kedua, ini makna kontekstual, makna maknawi, bukan makna zahirun nas. Apa itu makna? Rajulun akhir bi'inani farasi, orang yang memegang tali kuda. Kuda itu adalah simbol kekuatan, kemampuan. Dia mampunya di bidang apa? Yang dia miliki apa? Ini makna menggetarkan musuh Allah. Tak bisa dengan teriakan saja, tak bisa dengan slogan saja, tapi mesti ada alatnya. Coba kita tengok di situ. Seseorang yang memegang tali kekang kudanya, yang dipegangnya itu apa? Bapak-bapak yang punya kekuasaan, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa, bapak RW, bapak RT, kepala rumah tangga. Inilah tali kekang kudanya. Dengan itu dia memakai kekuasaannya untuk menggetarkan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau begitu agama Islam itu teror. Ada orang mengatakan inilah agama Islam yang teroris, menakut-nakuti. Bukan menakuti orang, bukan menakut-nakuti orang, tapi kita susun kekuatan sehingga orang tak macam-macam dengan kita. Berani mereka
mereka membuat fondasi rumah ibadah di tempat orang mayoritas Islam, majoriti Muslim. Berani mereka buat. Pemerintah sudah buat aturan SKB 3 Menteri, tidak boleh mendirikan rumah ibadah di tempat orang Islam. Syaratnya harus ada tanda tangan sekian. Dipasung dari KTP. Prinsip mereka mendirikan rumah ibadah itu simpel sederhana. Kalau orang Islam mengamuk, berhenti. Kalau orang Islam diam, lanjutkan. Aturan menteri tak dia pakai, perizinan tak dia urus. Yang penting dibuatnya saja fondasi. Ruku-ruku dibuatnya beribadah sekian hari. Akhirnya berubah menjadi jemaah tempat ibadah. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Kalau umat Islam tak mengamuk, diam. Ini akan pikiran apa ini? Maka yang punya kekuasaan, pakai kekuasaan untuk melarang. Kalau tidak, maka dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun engkau pegang kekuasaan, 10 tahun kau pegang kekuasaan ini, apa yang kau lakukan? Apa yang kau buat? Bumi lancang kuning, bumi Melayu, tak Melayu hilang di bumi. Di mana bumi dipijak, di sebelah langit dijunjung. Kenapa begitu mayoritas Muslim mudah saja memberikan perizinan? Ini semua akan diminta terjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna memegang tali kekang kuda adalah ada usaha. Oh Pak Ustaz, saya tak ada kuasa. Saya bukan pejabat, saya bukan anggota DPR, saya bukan wali kota, saya bukan gubernur, saya bukan camat. Lalu apa yang dimaksud dengan tali kekang kuda? Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah. Coba tengok susunan ayatnya. Berjuang di jalan Allah, yang pertama kali disebut bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa Allah tak sebut nyawa dulu? Kenapa ayat itu tak dibalik? Bi anfusikum wa amwalikum. Kenapa disebut harta dulu? Karena banyak orang lebih cinta harta daripada nyawa. Mana buktinya? Waktu rumah kebakaran, semua sudah menyuruh keluar Pak, keluar Bu, Ibu keluar, nanti tanah roboh, atapnya jatuh meninggal. Petugas pemadam sudah menarik-narik di alat yang keluar. Dia sibuk juga mencari rantai sama surat tanah. Mati-mati hasil surat tanah tidak dapat. Ini menunjukkan orang lebih cinta harta daripada nyawa. Mati tak apa-apa. Orang lebih takut harta dapat harta daripada takut masuk neraka. Maka kalau ada orang yang sanggup mengikhlaskan hartanya, buat jadinya fisabilillah di amwal dengan harta. Ini acara sebelum tausiah pagi ini banyak membingungkan orang. Bantuan dari Palestina untuk orang Riau yang kena nasab. Padahal yang perlu bantuan itu orang Palestina. Ini sebetulnya orang Palestina bukan kasih bantuan. Kalau saya pahami, menurut akal Abu Somad yang dhaif ini, bukan orang Palestina bantu. Orang Palestina mau menyindir. Menyindir dia. Cuma yang tak enaknya saya pula yang dipakainya alat itu. Padahal dia menyindir saya, Abu Somad. Apa yang sudah kau buat untuk menolong Musa? Kami aja yang perang, kami yang sedang dijajah Israel, laknatullah alaihi ajmain. Sanggup kami berbagi. Kalian yang hidup adem ayem tentram tenang, tak sanggup berbuat apa-apa. Berjahiduna fi sabilillah bi amwalikum, yang punya harta. Inilah makna tali kekang kuda. Apa makna orang naik kuda? Ini adik-adik kita yang latihan berkuda, dia tahu betul bagaimana menjinakkan kuda. Pertama kali naik, jangankan untuk naik kuda, baru dipegangnya dia sudah melompat. Pak Ustaz, katanya kalau kuda meninggi itu ada tanda setan. Mungkin banyak dulu setan yang berlatih kuda. Takut kuda itu naik. Setelah itu dia berhasil naik ke atas kuda itu melompat. Akhirnya ditepuk-tepuknya bahu kuda itu. Bisa dia mengendalikan kuda. Apa maknanya? Yang punya kekuasaan, Anda mengendalikan kekuasaan itu. Yang punya harta, Anda yang mengendalikan harta. Bukan Anda yang mengendalikan kekuasaan, bukan Anda yang mengendalikan harta. Kalau Anda penguasa hebat, tapi masih datang sholat berjamaah, dia mampu mengendalikan kekuasaan. Bisa pula jamaah kantor itu di bawahnya berjamaah, dia sedang mengendalikan kekuasaan. Tapi kalau takbirnya berapi-api, Allahu Akbar,
Sholat asar jam 5 kurang 5, jam 6 kurang 5 sholat asar. Istrinya bertanya, bang, kok sholat asar jam 6 kurang 5? Ada rapat penting. Ada rapat penting, ternyata lebih penting rapat daripada rapat menghadap Allah. Rapat kepada Allah itu nanti jam 6 lewat kurang 5 masih bisa. Rapat ini penting, rapat ini penting, rapat ini. Datang nanti presiden mengontrol, datang nanti menteri melihat. Padahal yang melihatnya beribu panjang aja, bukan masuk bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaksud mengendalikan kuda, mengendalikan kekuasaan, mengendalikan kuda, mengendalikan jabatan, mengendalikan kuda, mengendalikan harta benda. Kalau sanggup kita mengendalikan harta itu yang membuat musuh takut. Tapi kenapa musuh tak takut? Dia tahu ini kalau kita kasih, insya Allah guna. Ini payah. Tapi kalau kita kasih sedikit selesai. Mereka menjadi tak takut justru karena dia sudah mengetahui kita. Kenapa disebut khalfah? Di belakang, dari belakang musuh tak mengetahui kekuatan. Kenapa? Karena ternyata memang dia menyimpan kekuatan itu, menyembunyikan, tapi tiba-tiba musuh sudah lari ketakutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai hari ini kita amati ada saudara-saudara kita yang melawan musuh Allah pada zaman banyak fitnah, dia masih tetap. Ada saudara-saudara kita yang kita tak tahu dia tak siapa, basicnya tak apa, tapi sampai hari ini masih istiqomah untuk mengelola website Islam Ar-Rahmah, Islam Post, dipalsukan orang pula. Sampai-sampai anak muda pun bingung yang mana Ar-Rahmah yang betul, yang mana Ar-Rahmah yang punya Syiah, yang mana Islam Post yang betul, yang mana Islam Post yang punya Syiah. Ujungnya mereka robah, yang net jadi ORG, yang LRG jadi KOM, untuk mengelabui orang. Ini yang palsu. Betullah ketika Nabi memakai istilah yang kita baca setiap selesai sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Al-Masih asli, Al-Masih Dajjal. Sama-sama Al-Masih, ujungnya asli, Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masih Dajjal. Kenapa dia juga disebut Al-Masih padahal dia bukan Al-Masih? Ad-Dajjal artinya palsu. Orang Arab kalau mau menjual bejana emas, ada inakun zahabiyun, ini bejana emas. Tapi kalau ada bejana kaleng, ada bejana besi dibantu dengan emas, maka disebut dia dengan inakun mudajjal, bejana palsu. Mangkok asli emas, mangkok palsu, nampak macam emas tapi palsu. Nampak webnya macam asli punya Ahlus Sunnah padahal punya Syiah. Nampak webnya membawa-bawa nama Islam moderat padahal isinya Islam mudarat. Beda-beda tipis antara moderat dan mudarat. Dan sebab itu hati-hati mengambil berita, tapi tak baca berita sama sekali. Salah. Ada saudara-saudara kita istiqamah dengan hartanya dia buat web Islam sehingga berita yang simpang siur. Baca dari berita, sumber berita web Islam yang asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini onta, ini tali tukang kuda, ini kekuatan. Saudara-saudara kita dari lembaga hukum banyak mengatakan orang ahli hukum ini jahat, main-mainkan hukum, membenarkan yang salah, tapi mereka tetap istiqomah membela kebenaran. Lembaga bantuan hukum Islam, ada orang yang tak berdaya dibantu. Inilah tadi kekang kuda yang punya uang dengan hartanya, yang punya tanah dengan tanah wakafnya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang punya ilmu internet dengan webnya, yang punya ilmu kesehatan dengan pengetahuan kesehatannya, medisnya. Beberapa tahun yang lalu ketika kita masih di Akromunas, datang dokter spesialis 3 kali mengoperasi, 1 diwakafkan untuk jalan Allah, dikirim ke Palestina. Masya Allah, inilah orang-orang yang memiliki tali kekang kuda. Anak-anak muda pandai dia komputer. Ceramah Ustaz Mustafa dipotongnya 5 menit, dipotong. Tanya jawab Ustaz Abdul Somad dipotong.
Ustaz, mohon maaf kami potong ceramah Ustaz ini, kami buat potongan simpel singkat karena ada orang yang tak mau mendengar ceramah terlalu lama, dia ambil potong 5 menit 10 menit yang penting-penting. Saya bilang silakan. Ada pula yang SMS pesan saya, Ustaz, bagaimana kalau saya buat satu fanpage khusus, ini isinya hanya sekedar kata-kata mutiara saja, nanti saya share ke banyak. Bagus. Mereka produk dengan harta tak sanggup, masih mahasiswa, masih kuliah, masih subsidi orang tua, masih dikirim tiap bulan. Tapi ternyata dengan kemampuannya, waktunya yang luang kosong, mungkin dikirim, share ke kawan-kawan. Inilah tali kekak kuda. Tapi ada pula jangankan kuda, tali di kuda. Apa yang terjadi-terjadilah, apa yang berlaku-berlakulah. Ini bukan hamba Allah yang dikatakan khairun nas, orang yang terbaik fil fitnah. Ketika banyak fitnah beredar tak tentu arah, tapi dia tetap istiqomah. Maka subuh ini kita sedang mengkaji bagaimana kita memposisikan diri, menempatkan diri pada saat fitnah sedang merajalela. Alhamdulillah, ini bisa kita jaga dengan istiqomah sesuai dengan pos kita masing-masing. Guru tentu kuda dia dengan pengetahuannya, mengajar dari lokal dengan baik, masuk tepat waktu, ajarkan kepada anak-anak murid itu kesadaran. Saya kan guru biologi, masuk produk itu dengan umat Islam. Yang penting saya sajarkan ilmu saya, akhir bulan dapat gaji, selesai. Jangan. Anak-anak sekalian, kita ini diciptakan dari sperma yang bertemu dengan sel ovum, sel telur, dan kemudian menjadi manusia. Tapi sesungguhnya itu pertemuan bukan hanya bertemu sendiri, ada yang mengaturnya. Siapa itu yang mengatur? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan-pesan agama. Itulah yang membedakan guru Muslim dengan guru non-Muslim. Bukan sekedar Muslim ikut Idul Adha, ikut Idul Fitri, rajin puasa sunat, tapi pelajarannya tak menyentuh agama sama sekali. Dan guru umum tidak berputus asa. Pak Ustaz, kami tak mengajar agama, kalau begitu kami tidak dapat yang 3 yang tetap mengalir. Shadaqatul jariyah, ilmu yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat. Kami tak mengajar hadis, kami tak mengajar tafsir, kami tak mengajar fikih. Anda mengajarkan biologi, tapi ternyata di dalam sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, di dalam sedang menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan ilmu pengetahuan yang dia punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pengetahuan. Zakir Naik dengan pengetahuannya, dengan kecerdasan otaknya, bisa dia menjelaskan tanda-tanda kenabian Muhammad dalam kitab orang Yahudi, dalam kitab orang Nasrani, dalam kitab orang Hindu, dalam kitab orang Buddha. Ini sesungguhnya adalah Allah Ta'ala mau menunjukkan kepada umat yang tak peduli ini apa yang sudah kalian lakukan. Tahun baru Hijriah, semangat baru. Hari Rabu tanggal 1, hari Kamis tanggal 2, hari Jumat tanggal 3. Hari ini kita sudah masuk tanggal 4. Apa strategi yang kita buat? Berlatih berkuda dalam memahami kuda yang betul, kuda betul-betul kuda. Tapi strategi untuk menata kekuatan umat Islam ke depan dalam bentuk yang tidak nyata, dalam bentuk bukan melatih kuda, tapi melatih kemampuan, melatih kebersamaan. Di tengah umat Islam Riau yang tak peduli dengan asap, ada yang peduli dengan istisqa, ada yang peduli dengan doa. Tiba-tiba saya membaca di internet, Riau melawan asap. Ada sekelompok orang di tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktu untuk membuat menjalin kebersamaan. Riau melawan asap. Saya setuju dengan ini. Cuma ada yang saya kurang setuju. Kata melawan yang kecil betul, asapnya yang besar. Maunya melawan yang kecil besar, asapnya kecil. Apa maknanya? Kepedulian, menjalin kebersamaan. Tak bisa sendiri. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, janganlah berpecah belah. Bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca potensi diri kita. Saya bisa apa, maka pakailah itu. Ketika zaman banyak fitnah, dokter dengan ilmu medisnya, SHMH dengan ilmu hukumnya, SE dengan ilmu ekonomi, berbagi. Sehingga pengajian itu tidak lagi monoton fikih. Itu sudah kita laksanakan di Masjid Ar-Nur. Subuh ada dokter kita, profesor kita dengan ilmu medisnya dijelaskannya. Ini salah satu, inilah budaya yang latih.
Dia jinakkan, setelah jinak dia pakai untuk menggetarkan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang kafir bisa menegakkan benderanya di tengah umat Islam. Kenapa bendera bisa tegak? Kalau dalam keadaan perang, itu yang paling hebat yang pegang bendera. Makanya ada sahabat Nabi juga pegang bendera, dipotong kedua tangannya. Masih ketika putus kedua tangannya putus, masih dia pegang itu. Yang penting bendera tegak. Karena kalau sampai bendera tumbang, berarti kita sudah kalah. Demi bendera tegak, sampai akhirnya mereka pancung kepalanya, mereka putuskan saat itu bendera tumbang, baru kalah. Apa artinya? Bendera umat Islam mesti tegak, tapi tidak dipahami dengan makna simbolis, bukan makna sekedar bentuk nyata di mata, tapi dibangkitkan semangat. Saudara-saudara yang masih kuliah, pagi mengajar kuliah di kampus, sore masih mengajar MDA, mengajarkan anak-anak di sekolah. Di masjid, di samping masjid ada MDA. Orang tua tak peduli, tak ada kepedulian orang tua umat Islam kepada anak MDA. Kalau anaknya mau khusus biola, khusus gitar, khusus piano, murid dia mati, itu khusus mereka. Ini bayar untuk guru khusus. Tapi kalau mengajar sekolah MDA, mau mandi-mandilah, mau nonton-nontonlah, mau game online lah, mau main internet main lah, mau sekolah-sekolah, mau tak sekolah tak apa-apa. Tak ada kepedulian. Tapi ketika masih ada orang tua yang peduli, inilah kuda. Inilah yang dimaksud dengan tali kekang kuda. Ketika terjadi zaman fitnah, rajulun, seseorang, akhidu bi'inani sayfihi, bi'inani farasihi, memegang tali kekang kudanya, khalfa a'da'illah, di belakang musuh-musuh Allah. Yukhrifuhu, dia mampu menggetarkan musuh Allah. Wa yukhrifunahu, mereka menakutkan dia, tapi dia tak takut. Kenapa? Karena sifat orang yang memakmurkan masjid itu adalah innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Siapa itu? Aqama shalah wa ata zakah, memberikan salat, dan pada sampai pada akhirnya siapa itu? La yakhaf wa lam yakhsha illallah, wa lam yakhsha illallah, dia tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis takutnya kepada manusia, habis tak tersisa. Yang tersisa hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu macam air, kalau habis dia kita minum dari gelas, maka tak tersisa sama sekali. Maka tumpahkanlah ketakutan itu kepada Allah, sehingga dia tak tersisa lagi kepada manusia. Sekarang banyak orang yang takutnya itu sudah dihabiskan manusia. Takut ke atasnya, takut ke kawan, takut ke tetangga, takut ke istri, takut ke anak, sehingga tak tersisa kepada Allah. Walau sedikit. Na'udzubillah. Bapak yang dimuliakan Allah SWT. Kalau bisa yang pertama, ini pilihan yang kedua. Siapa itu khairun nas? Siapa orang yang paling baik ketika banyak fitnah? Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun mu'tazilun fi badiyatin, seseorang yang mengasingkan diri. Badiah diambil dari kata badawah. Orang Arab Badui disebut dengan badiah. Orang yang mengasingkan diri dari hiruk pikuk ramainya kota, pergi ke kampung yang kecil, beternak kambing, beternak onta, beternak ayam, beternak itik, tinggal di perkampungan kecil, mengasingkan diri karena tak takut terhadap fitnah. Pilihlah satu antara ini. Pilih satu yang mana. Kalau sanggup memegang tali kekang kuda, berjuang melawan fitnah, maju ke medan pertempuran. Kalau tak sanggup, asingkan diri. Tapi ini bukan mengajarkan orang pergi ke gua, tinggal di gua. Saya tak ingin selesai pengajian ini, nanti Sabtu depan tiba-tiba sunyi, tinggal kosong. Pak Anu mana? Kata Pak Ustaz kemarin, kalau sanggup melawan hiruk pikuk fitnah di kota ini, pakai tali kekang kuda. Dia sudah merenung, Pak Ustaz, harta tak punya, kuasa tak punya, pakar medik tak asli, hukum tak tahu. Akhirnya pergi dia beternak ayam ke kampung. Bukan itu maknanya. Hadis ini jangan dipotong. Coba tengok. Rajulun, seseorang, mu'tazilun, mengasingkan diri, fi badiyatin, di tempat lembah,
di tempat perkampungan yang sunyi sepi. Tapi hadis belum titik, baca ujungnya. Yu'addi, dia tetap menunaikan yang diwajibkan Allah kepada dia. Yu'addi haqqallah alladhi alaihi, dia tetap menunaikan hak Allah yang ada dalam dirinya. Mungkin dia beternak kambing di gurun pasir, tapi kambing itu sampai 40 ekor. Kalau 40 ekor ada 1 ekor zakat, dia tetap bayar zakat. Bukan tinggal di gurun pasir. Kamu ngapain di sini? Nunggu Israel datang. Ini bukan ajaran Islam. Saya tak ingin setelah pengajian nanti orang mau pikir kalau begitu, kalau banyak fitnah ini pilihannya cuma 2, melawan atau lari. Akhirnya lari ke tepi Sungai Siak, tancapkan tombak, menunggulah lewat kapal lewat. Ayo tu berlumur macam Sunan Kalijogo. Bukan itu maknanya. Dia mengasingkan diri karena khawatir dirinya tak kuat, tapi dia tetap yu'addi haqqallah alaihi, dia tetap menunaikan hak Allah yang ada pada diri. Mungkin Pak Anu kenapa tak nampak lagi sudah lama? Dia pergi ke kebunnya Pak Ustaz. Dia di kota ini nampaknya hiruk-pikuk karena tak sanggup. Dia pergi ke kampung, dia bertanam sawit, dia bertanam karet. Setelah berhasil, hasilnya dia kirim membangun MDA, membangun masjid, mengirim relawan ke Palestina. Kita ada Syam Organizer, kita ada Solidaritas Palestina. Itu adalah orang-orang yang kita tak tahu dari mana sumber dananya. Dia kirim, dia transfer ke bank. Tapi itu semua meringankan beban orang lain. Apa maknanya? Kalau kuat dengan kuda, pakai menolong agama Allah. Kalau tak sanggup, mengasingkan diri, tapi tetap menolong agama Allah. Ustaz pilih yang mana? Kita masih tetap bertahan di sini, masih tetap buat pengajian. Kita belum mengasingkan diri lagi. Cuma tingkat perjuangannya. Ada beberapa saudara kita yang langsung ke Suriah. Tak tahu kita namanya entah siapa, tapi mereka langsung berangkat, ditinggalkannya anaknya, istrinya selama 3 bulan. Tapi tetap nafkah dia kasih, tetap dia pilih. Saya berangkat dulu berjuang berjihad di jalan Allah. Nanti saya akan pulang, kalian sabar. Nanti saya sampai di sana menolong saudara-saudara, membuat rumah. Sampai di sini ditunjukkan foto-fotonya ke saya. Inilah Pak Ustaz, rumah yang di sana dibuat untuk sekolah mereka. Yang lari ke Jerman, yang lari ke Australia, tapi ada yang tetap bertahan di Suriah. Di tempat dingin menggigil, mereka bisa buatkan rumah yang hangat dari kayu, mengajar anak-anak sekolah. Setelah pulang ke sini malah bangkit semangatnya, membangkitkan semangat. Ini tingkat tinggi. Saya belum sanggup, tapi bila kita yang berada di sini tetap menjaga. Ada yang tetap menjadi pengurus masjid Istiqomah. Setiap Sabtu dibangkitkannya semangatnya. Setiap hari Ahad datang ke masjid Al-Quran, berbangkit semangat. Nanti mengajak sahabat, tetangga, kerabat. Inilah perjuangan hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman banyak fitnah, pilihan tak banyak, pilihlah 2 saja. Kalau memang perkasa, kuat, hebat, pegang tali gegap kuda, buat musuh-musuh Allah gentar. Kalau tak sanggup, menyingkirlah. Tapi bukan dari dan hidup, menyingkir karena sekedar tak sanggup dengan perputaran yang begitu kencang. Ini putaran yang terlalu kencang, maka menyingkir. Filosofi tolong jangan paksakan. Kalau tak sanggup agak menjauh sedikit. Kalau tak sanggup menjauh, agak jauh sedikit. Tak sanggup jauh, naik ke atas lantai 3 pelan-pelan. Bersama lansia, bersama jamaah resti. Dulu saya sempat terpukau dengan ini jamaah kita, jamaah resti Pak Ustaz. Apa resti itu Pak? Resiko tinggi. Pelan di atas, tapi dia tetap ikut putar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Cari jam 2 kosong. Ternyata jam 2 ramai juga. Karena semua orang berpikir jam 2 kosong, ternyata ramai juga. Apa maknanya? Tidak pernah berhenti berbuat. Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerak, ada berkah. Setiap ada gerak, ada makna. Setiap ada gerak, ada pahala. Orang Islam tak boleh berhenti bergerak. Ketika berhenti bergerak, mati. Subuh bangun, bergerak, datang Tuhan. Nanti bergerak, datang kajian doa. Nanti bergerak. Inilah bergerak. Setiap berhenti bergerak, kita mati. Sebenarnya kita ini sudah banyak berkawan sama mayat. Mereka yang berhenti bergerak. Dia bergerak, kok Ustaz itu bergerak. Geraknya sama macam gerak binatang. Apa itu gerak binatang? Makan, minum, hubungan seksual. Makan, minum, buang air besar, buang air kecil, hubungan seksual. Itu saja geraknya. Apa beda sama ayam? Apa beda sama itik?
Jadi seperti binatang yang haram tak layak diskusi. Oleh sebab itu kita tak ingin gerak bersama dengan gerak hewan, maka kita bergerak yang positif, bergerak memberikan manfaat untuk orang banyak, bergerak memberikan manfaat untuk orang yang tak mampu. Kalau sanggup istiqamah di sini, maka kita terbaik pada zaman fitnah. Ada pula orang menuntut nasib. Kenapa saya hidup tahun 2015? Kenapa tak hidup di zaman Umar bin Khattab? Orang yang begini, Anda hidup di zaman Umar bin Khattab, saya pun tak yakin dia di mana. Bisa jadi kalau sezaman dia dengan Umar bin Khattab, dia pun masuk partai yang Abu Jahal mudah. Karena otaknya sudah susah, kurang meminta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah menuntut nasib. Kau hidupkan aku di zaman ini ya Allah. Kau hidupkan aku di zaman banyak fitnah ini. Aku husnuzan kepada Engkau, tentulah ada hikmah di balik itu. Dan menjadi orang yang hidup 1437 tahun sesudah Nabi Muhammad, itu bukan kehinaan, itu bukan penghinaan, itu bukan laknat Allah. Itu adalah penghormatan dan kemuliaan. Nabi memuliakan kita. Suatu hari berlinang air mata Nabi mengenang ahbabi, ikhwani, ahbab, orang yang aku kasih, orang yang aku sayang, ikhwani, mereka saudara. Bapa sahabat, kamilah saudaramu itu ya Rasulullah. La, antum ashab. Kalian bukan ikhwan, kalian bukan saudara, kalian ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu ikhwan itu siapa? Man ya'ti ba'di wa lam yara. Mereka yang datang sesudah aku, tapi mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah berjuang denganku. Mereka tidak melihat, mensaksikan aku dengan matanya, tapi mereka cinta kepada aku. Kalau disebutkan tentang sejarah, mereka yang pertama. Kalau disebutkan tentang nama, datang rindunya. Kalau disebutkan tentang aku, maka mereka berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya. Itulah orang-orang ikhwani, saudaraku. Dan mereka nanti akan meminum dalam telagaku, telaga Aum Al-Kautsar. Setelah mereka minum, la yasma'u fiha abada, mereka tak akan habis untuk selamanya. Mereka masih cinta dengan Al-Quran, mereka masih mengkaji hadis Nabi, mereka masih menyantuni anak yatim. Padahal jarak mereka dengan Nabi SAW 1437 tahun. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita semua ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan maknanya insyaallah. Pilihkan antara dua, menjadi yang kuat bermanfaat, menjadi yang lemah pun tetap mendatangkan manfaat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, yang selama ini mentalnya down, yang merasa lemah, ternyata kita tidak orang yang salah tempat dan salah waktu. Kita adalah orang yang baik, kita punya pilihan. Maka Nabi menyebut kita khairun nas, orang yang baik. Pilihlah antara dua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesiapan. Sebagaimana biasa, kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan masalah ini. 15 menit, 12 menit setelah syuruk kita sekarang jam 5 kurang, jam 6 kurang. Sekarang sudah jam 6 lewat 13. Bagi Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab, kita laksanakan sholat sunnah isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.